remaja. Melihat dari istilahnya, ada beberapa istilah yang dipakai untuk menunjukkan masa remaja. Di antaranya ialah pubertate, adolescentia, dan youth. Namun di Indonesia istilah yang sering digunakan ialah pubertas atau remaja. Pubertas berasal dari bahasa Latin yang berarti usia kedewasaan, the age of manhood, atau dalam bahasa Inggris disebut puberty dan pubertate dalam bahasa Belanda. Menurut Mappieri 1982, masa remaja adalah masa yang berlangsung antara 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita, dan bagi pria berlangsung antara 13 tahun sampai 22 tahun. Menurut Hurlock 1964, rentangan usia remaja ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu 12-13 tahun sampai 17-18 tahun adalah remaja awal, dan usia 17-18 tahun sampai 21-22 tahun adalah remaja akhir. Menurut Shaw dan Costanzo 1985, pada masa ini remaja juga sedang mengalami perkembangan pesat dalam aspek intelektual. Transformasi intelektual dari cara berpikir remaja ini sangat memungkinkan mereka tidak hanya mampu mengintegrasikan dirinya ke dalam masyarakat dewasa, tetapi juga merupakan karakteristik yang paling menonjol dari semua periode. Perkembangan intelektual yang terus-menerus menyebabkan remaja mencapai tahap operasional formal. Tahap ini memungkinkan remaja mampu berpikir secara lebih abstrak, menguji hipotesis, dan mempertimbangkan apa saja peluang yang ada padanya daripada sekedar apa yang adanya. Kemampuan intelektual seperti ini yang membedakan fase remaja dari fase-fase sebelumnya. Pengertian pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik adalah perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan fisik meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin primer dan ciri kelamin sekunder. Ada perbedaan perubahan fisik pada anak laki-laki dengan perempuan. Anak perempuan mulai bertumbuh pesat pada usia 10,5 tahun dan paling cepat pada usia 12 tahun. Sedangkan anak laki-laki 2 tahun lebih lambat mulainya. Namun akhirnya anak laki-laki bertambah 12-15 cm dalam 1 tahun, hingga pada usia 13 tahun sampai menjelang 14 tahun. Namun, pada kenyataannya, perubahan fisik dan emosional tidaklah selalu berjalan searah. Anak yang bertubuh tinggi tidak selalu lebih matang secara emosional dibandingkan dengan anak seusia yang lebih pendek. Jenis-jenis dalam pertumbuhan fisik. Ada beberapa perubahan-perubahan fisik yang penting dan terjadi pada masa remaja, antara lain A. Perubahan ukuran tubuh. B. Perubahan proporsi tubuh. C. Ciri kelamin primer. Dan D. Ciri kelamin sekunder. A. Irama pertumbuhan mendadak menjadi cepat sekitar 2 tahun sebelum anak mencapai taraf pematangan kelaminnya. Setahun sebelum pematangan ini, anak akan bertambah tinggi 10-15 cm dan bertambah berat 5-10 kg. Setelah terjadi pematangan kelamin, pertumbuhan tubuh selanjutnya masih terus terjadi namun dalam tempo yang sedikit lebih lamban. Selama 4 tahun pertumbuhan tinggi badan akan bertambah 25% dan berat tubuhnya hampir mencapai 2 kali lipat. Anak laki-laki tumbuh terus lebih cepat daripada anak perempuan. B. Ciri tubuh yang kurang proporsional pada masa remaja tidak sama untuk seluruh tubuh. Ada pula bagian tubuh yang semakin proporsional. Proporsi yang tidak seimbang akan berlangsung terus sampai masa puber selesai, sehingga akhirnya proporsi tubuh mulai tampak seimbang menjadi proporsi orang dewasa. Perubahan ini terjadi baik di dalam maupun di bagian luar tubuh anak. Misalnya, di masa anak-anak ukuran jantung kecil sedangkan pembuluh darah kulit belum begitu tampak. Pada masa puber terjadi sebaliknya. Di bagian luar tampak pertumbuhan kaki dan tangan lebih panjang dibanding tubuh. C. Pada masa anak-anak, alat kelamin primer masih belum berkembang dengan sempurna. Ketika memasuki masa remaja, alat kelamin mulai berfungsi dengan sempurna saat remaja berusia 14 tahun.
yaitu saat pertama kali mengalami mimpi basah. Sedangkan anak perempuan, indung telurnya mulai berfungsi pada usia 13 tahun, yaitu saat pertama kali menstruasi atau haid. Bagian lain dari alat perkembangbiakan pada anak perempuan masih belum sempurna, sehingga belum mampu mengandung anak untuk beberapa bulan. Masa interval ini disebut sebagai saat steril masa remaja. D. Yang dimaksud ciri kelamin sekunder atau ciri kelamin kedua pada anak perempuan adalah membesarnya buah dada dan mencuatnya puting susu. Pinggul melebar lebih lebar dari lebar bahu. Tumbuh rambut di sekitar alat kelamin, tumbuh rambut di ketiak, dan suara bertambah nyaring. Sedangkan ciri kelamin sekunder pada laki-laki adalah tumbuh kumis dan jenggot. Otot-otot mulai tampak, bahu melebar lebih lebar dari pinggul, nada suara membesar, tumbuh jakun, tumbuh bulu ketiak, bulu dada, bulu di sekitar alat kelamin, serta perubahan jaringan kulit menjadi lebih kasar dan pori-pori membesar. Ciri kelamin sekunder inilah yang membedakan bentuk fisik antara laki-laki dan perempuan. Ciri ini pula sering kali menjadi daya tarik antar lawan jenis. Perubahan tersebut berjalan seiring dengan perkembangan ciri kelamin primer dan keduanya akan mencapai taraf kematangan pada tahun pertama dan kedua masa remaja. Ada 3 hal yang membedakan anak laki-laki dan perempuan dalam kematangan seksual, yaitu kriteria kematangan seksual. Menerci atau menstruasi dipakai sebagai tanda permulaan pubertas. Sesudah itu masih dibutuhkan 1-1,5 tahun lagi sebelum anak perempuan betul-betul matang untuk bereproduksi. 2. Permulaan kematangan seksual. Permulaan kematangan seksual pada anak perempuan kira-kira 2 tahun lebih cepat mulainya daripada anak laki-laki. Menarche merupakan tanda permulaan kematangan seksual dan terjadi sekitar usia 13 tahun dengan penyebaran normal antara 10-16,5 tahun. Jadi sekitar 1 tahun sesudah dilaluinya puncak percepatan pertumbuhan. Dan yang terakhir, kriteria kematangan seksual. Pada anak laki-laki, kematangan seksual dimulai dengan pertumbuhan testi yang dimulai antara umur 9-13,5 tahun dan berakhir antara 13,5 dan 17 tahun. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja. Kondisi-kondisi yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja antara lain yaitu pengaruh keluarga meliputi faktor keturunan dan faktor lingkungan. Karena faktor keturunan, seorang anak dapat lebih tinggi atau panjang daripada anak lainnya, sehingga tubuhnya lebih berat. Faktor lingkungan akan menentukan tercapai tidaknya perwujudan potensi keturunan yang dibawa anak. Pada setiap usia lingkungan lebih berpengaruh terhadap berat tubuh daripada terhadap tinggi tubuh. Dua, anak yang memperoleh gizi cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja dibandingkan dengan mereka yang kurang memperoleh gizi. 3. Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan. Kondisi ini akan berakibat berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari. Bila terjadi hal demikian, pertumbuhan awal remaja terhambat dan tidak tercapai berat tubuh yang seharusnya. 4. Anak-anak yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit. 5. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah cenderung lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga yang status sosial ekonominya tinggi. 6. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan, kecuali pada usia antara 12 dan 15 tahun. Anak perempuan biasanya akan sedikit lebih tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki.
Terjadinya perbedaan berat dan tinggi tubuh ini karena bentuk tulang dan otot pada anak laki-laki memang berbeda dari anak perempuan. 7. Bentuk tubuh, apakah mesomorf, ektomorf, atau endomorf akan mempengaruhi besar kecilnya tubuh anak. Misalnya anak yang bentuk tubuh mesomorf akan lebih besar daripada yang endomorf karena mereka memang lebih gemuk dan berat. Selanjutnya, pengaruh pertumbuhan fisik remaja terhadap tingkah laku. Perubahan fisik selalu dibarengi dengan perubahan sikap dan perilaku. Keadaan ini seringkali menjadi sedikit parah karena sikap orang-orang yang berbeda di sekelilingnya dan sikap anak itu sendiri dalam menanggapi perubahan fisik itu. Pada masa ini seringkali dinamakan sebagai masa negatif karena perilaku anak yang pada awalnya telah terbentuk mendadak menjadi sulit diduga dan sering melawan norma sosial yang berlaku. Meskipun pengaruh pubertas terhadap anak berbeda-beda, namun cara melampiaskan gangguan ketidakseimbangan tampaknya sama. Beberapa bentuk pelampiasan yang dapat terlihat adalah mudah tersinggung, tidak dapat diikuti jalan pikirannya ataupun perasaannya. Ada kecenderungan menarik dari keluarga atau teman, lebih senang menyendiri, menentang kewenangan, misalnya orang tua dan guru. Sangat mendambakan kemandirian, sangat kritis terhadap orang lain, tidak suka melakukan tugas di rumah atau di sekolah, dan sangat tampak bahwa dirinya tidak bahagia. Dalam proses pertumbuhan fisik seorang anak banyak hal-hal yang dirasakan, adapun rasa ketidaknyamanan mendominasi perasaan mereka.